Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa nakhusu khususan masyayikhina Kiai Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur Cipasung wa ila hadrati Kiai Muhammad Ilyas Ruhiyat bin Kiai Haji Ruhiyat Cipasung wa ila hadrati Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat bin Kiai Ruhiyat Cipasung hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Muhammad Bagus Bakri Sempura Abu Yatim Yati Banten wa Abu Syairah wa Martama Majahid Abdus Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat minal masyriq wal maghrib wa khususan walidi wa walidati ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam, deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih KM kita Ustadz Farid Mawardi. Langsung ada bendahara kelas ini, yaitu Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat, bersama dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup ya. Ada Ahmad Wijaya Pustakawan, ada Ustadz Agung Budiman, ada Ibu Haji Emak Maimunah. Nah, gitu dong, hadir ya. Kemudian ada Muhyiddin Zakaria Pagar Nusa, Sangkuriang Tandang Makalangan. Nah, tuh kan Uceng dan Ucup sudah hadir. Ada Kang Ade Priyatna. Nah, terima kasih Kang. Ada Neng Yanti Parlina. Ini ponakan saya dari Tangerang ini. Ada Diden Kuswandi juga ikut hadir. Ada Bapak Haris Harra ya. Nah, semua semoga sehat-sehat selalu. Neng, dua tangan. Oh, yang kenceng ya ngepelnya. Kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ibu Siti Mursinah. Terima kasih Bu sudah hadir. Masih membahas tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Suatu ketika ada seorang laki-laki, ini riwayat dari Ibnu Majah. Sebetulnya hanya beda redaksi saja dari yang kemarin. Seorang laki-laki datang menghadap junjungan kita Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya, curhat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Aku ingin ikut perang bersamamu. Ghazwah itu perang yang dipimpin langsung oleh Kangjeng Nabi. Ya, panglimanya ya Kangjeng Nabi, itu ghazwah. Aku ingin perang bersama engkau wahai Rasul. Berjuang menegakkan panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qad ji'tu astashiruka. Aku datang menghadapmu untuk minta nasihat. Faqala Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, hallaka min ummin? Masih punya ibu? Qala, dia menjawab, na'am. Ya Rasul, saya masih punya ibu. Qala, maka bersabda Kangjeng, ilzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Sudah, tetaplah bersama dia. Ya, gak usah ikut jihad. Layani saja ibu kamu dengan baik. Fa innal jannata inda rijlaiha. Surga itu di bawah telapak kakinya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu kita. Gak usah ikutan mengangkat senjata. Kalau Anda masih punya ibu, layani saja ibu Anda dengan baik. Apalagi ibu Anda dalam keadaan jompo, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, layani dengan baik. Karena di sanalah ada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, pertanyaannya, riwayat yang lain itu, alaka waridani, apakah kamu masih punya ibu bapak? Si laki-laki itu menjawab, na'am, saya masih punya ibu bapak. Qala ilzamhuma fainal jannata tahta arjulihima. Sudah, gak usah ikut perang, layani saja ibu bapak kamu dengan baik, karena surga di bawah telapak kaki mereka berdua. Jadi bukan hanya kaki ibu saja, tetapi ibu bapak. Wa Tirmidzi wa sahahu an Abi Darda radhiyallahu an. Riwayat lain diceritakan dari Imam Tirmidzi, dan beliau menganggap Imam Tirmidzi menganggap sahih hadis ini. Diterima dari Abi Darda radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan atahu, suatu ketika ada seseorang yang datang menghadapnya. Faqala, dia berkata, curhat lagi nih orang itu kepada Abi Darda. Berarti orang ini termasuk tabi'in, sedangkan Abi Darda adalah sahabat. Innali imro'atan wa inna ummi ta'muruni bitolakiha. Aku ini punya istri, tapi ibuku menyuruh aku untuk mentalak istriku itu. Mungkin ada kurang cocok dari sikap istriku. Aku diperintahkan untuk nalak istriku, ini gimana ini? Aku masih cinta, masih sayang. Sementara istriku kurang cocok dengan ibuku. Ibuku sekarang menyuruh aku untuk menceraikannya. Aku bingung ini Abi Darda, mana ini? Faqala, Abi Darda berkata, menjawab, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab au ihfazhu. Orang tua itu, walid di sini bukan hanya bapak. Orang tua itu adalah pintu gerbangnya surga, Mas. Ya.
Fa in syita fa'adha' dzalika al-bab aw ihfazhu. Jadi orang tua itu tengah-tengahnya atau pusatnya pintu surga. Kalau Anda ingin, nah itu terserah saja, terserah Anda. Silakan Anda pegang pintu surga, atau fa'adhi dzalika, tinggalkan pintu surga. Au ihfazhu, atau menjaganya. Terserah Anda saja. Artinya ini sabda Rasulullah SAW ini menginstruksikan, memberatkan bahwa nasihat orang tua untuk bercerai, perintah bukan nasihat, perintah orang tua untuk menceraikan istri sekalipun itu harus kita awas. Ini tidak berlaku bagi anak perempuan, bagi anak laki-laki. Nah, itu boleh diikuti, boleh tidak. Dalam beberapa literatur yang saya baca, itu memang tergantung kepada si istri kitanya sendiri. Kalau memang istri kita sudah melanggar aturan Allah dan Rasulnya, ya perintah orang tua itu ya harus dijalankan. Tapi kalau kalau istri kita taat kepada Allah, taat kepada suaminya, kepada kita, gak pernah ada noda, tiba-tiba ibu bapak kita nyuruh untuk menceraikannya, ya itu gak usah diikuti gitu. Nah, jadi itu situasional, ya, kondisional. Bagaimana situasi, kondisi, toleransinya, ya. Jangan disingkat, tapi situasi, kondisi, dan toleransi. Ya, nggak usah disingkat, Ustadz Farid. Nah, dalam riwayat yang lain, ini di riwayat Ibnu Hibban, sama sebetulnya, beda redaksi saja. Seseorang datang kepada an-rajulan ata Abu Darda. Seseorang curhat kepada Abi Darda. Dia bilang, inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Bapakku itu tidak pernah berhenti membiayai hidupku lah, lam yazalbi itu. Hatta zawwajani, sampai dia menikahkan aku dengan seorang gadis tentunya. Tetapi wa inawal an ya'muruni bitolakiha. Tiba-tiba sekarang beliau menyuruh saya untuk menceraikan istri saya. Bagaimana ini? Qala Abu Darda menjawabnya begini, ma'ana billadzi amuruka. Saya mohon maaf, Mas, bukan orang yang pantas untuk memerintah Anda antu'ikka walidaika, supaya durhaka kepada kedua orang tuamu. Enggak pantas saya menyuruh Anda untuk uququl walidain, menyakiti hati orang tua. Wala billadzi amuruka, dan tidak pantas juga saya menyuruh Anda untuk wala billadzi amuruka. Saya ini bukan orang yang pantas nyuruh-nyuruh Anda lah antutliqa zaujataka, untuk menceraikan istri Anda. Ghairu annaka in syi'ta haddatsuka bima sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu yaqul. Nah, ini redaksinya berbeda. Ya, kata Abu Darda, bukan domain saya. Kalau saya, bukan wilayah saya, kalau saya harus mencampuri urusan Anda. Masa saya harus memerintahkan Anda untuk tidak mematuhi perintah orang tua? Kan nggak pantas toh. Atau masa saya harus menyuruh Anda untuk menceraikan istri Anda? Kan nggak pantas. Tapi begini Mas, kata Abu Darda nih, ghairu annaka in syi'ta haddatsuka bima sabtu Rasulullah SAW. Ya, hanya saja ghairu annaka itu, hanya saja
Ya, Anda bisa kalau mau Anda dengarkan apa yang saya dengar dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan saya sampaikan. Ya, kata orang itu mungkin begini. Ya, bagaimana kata Rasulullah? Ya, kata Abu Darda, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi itu, al-walid awsatu abwabil jannah. Cuma beda redaksinya sedikit. Fahafiz ala zalika in syi'ta uda. Ya, orang tua itu gerbangnya surga, Mas. Kalau mau dijaga pintunya monggo, kalau enggak ya tinggalkan. Nah, qala berkata wa ahsibu ato, dan saya maksudnya apa, saya kira yang berkata itu ato ya. Qala berkata ato, fatallaqaha, maka akhirnya orang itu menceraikan istrinya karena curhat kepada Abi Darda tentang perintah orang tua yang memerintahkan, orang tuanya memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Maka akhirnya setelah mendengar Abu Darda menasehatinya beliau dengan menyampaikan sabda Rasulullah SAW itu, akhirnya dia ceraikan istrinya. Ya, perintah tentang menceraikan istri ini, waduh, ini ada Kang Insinyur Haji Ai Hambali, ya, Insinyur Haji Ai Hambali, senior kita, agak telat sedikit, belum telat Kang, jam segini. Ada Agus Rahman. Wah, ini ajengan kita Akiuddin Syahruddin Haris dari Singaparna Tasikmalaya, sahabat saya yang bagaikan kepompong. Abdul Padil Al-Bukhari, pakai kho itu. Ya. Ada Rijalul Ghadi Al-Mudhari. Ada Zoni, Pak Zon Risman. Wih, mantap banget Pak Zon Risman. Zoni dari Gabel, Kecamatan Burayot, ya, Desa Gabel, Kecamatan Burayot. Ada Dadang Rahmat dari Truk Jambe Barat. Ada Asep dan Nulung. Asep dan Wede, komandan kita ini Laskar Begundal, Komandan Dedi dari Satuan Brimopolda Jawa Barat, ya. Ada Neng Mai Pratama dari Al Mustafa. Ada Bapak Endan Hamdani. Wah, ini Direktur Utama PT Gubal Gabel. Nah. CP Makbularis. Ya, sekarang ada ditulis nih CP-nya. CP Makbularis. Ya, Kang Mus, JP Dod. Ngaji Kang Mus, ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan udud. Ya. JP Dod, ngaji, ngopi, dan udud. Kang Mus, santai ya. Ada ngajinya, ada ngopinya, ada ngududnya. Ya. Perintah untuk menceraikan istri ini pernah juga dialami di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Adeh Yahya. Waduh, si Adeh ya Haji Kandar. Itu tuh nonte dah deket Pasir Kamuning teh naon si Adeh teh lemburna teh. Gus Miftah Khairul Rijal hadir juga. Udud. Radiansah ada ya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu sering bolak-balik Palestina, kemudian ke Mekah, karena beliau memang punya istri dua, yang satu di Palestina Ibu Siti Sarah, yang satu di Mekah yaitu Ibu Siti Hajar.
Konon katanya Ibu Siti Hajar meninggal. Usianya tidak lama. Ibu Siti Hajar itu meninggal muda. Nabi Ismail sudah menikah dengan salah seorang wanita dari suku Zulhum. Wanitanya pasti cantik lah. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim udah tua. Datang menemui putranya Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara wanita tuh. Kemudian, Bu, saya mau menemui Ismail, ada nggak? Oh, Ismail suamiku lagi nyari nafkah. Entah dagang, entah apa, yang jelas nggak lagi keluar lah, lagi nyari duit. Oh iya. Terus Ismail bagaimana, Bu? Wah, payah dah dia. Suami yang kurang tanggung jawab dia. Hidup saya ini sejak kawin sama Ismail, waduh, repot. Bilangnya kakek, nggak nanya siapa, dari mana, mau keperluan apa. Ini wanita ini istrinya Nabi Ismail. Ya. Kalau ada siapa? Ya saya istrinya. Justru saya sejak menikah sama Ismail itu, hidup saya begini nih, nyesel saya. Kenapa nggak nikah sama yang lain aja? Ya Nabi Ibrahim ya pulang aja. Tapi begini deh ya, sebelum pulang sampaikan amanat dari saya bahwa tolong sampaikan kepada Ismail ganti palang pintu rumahmu, ya. Tolong sampaikan begitu. Sampaikan kepada Ismail, tolong ganti palang pintu rumahmu. Ya dah kak, dah makasih. Aduh, tadi bere cai-cai acan. Kangjeng Nabi Ibrahim, ya sudah saja pulang ke Palestina. Karena Nabi Ismail nggak ada sih. Mungkin bukan sehari 2 hari. Kelihatannya lama, Nabi Ismailnya lagi dagang kemana gitu. Ya akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Beberapa hari berlalu, Nabi Ismail pulang, diceritakanlah sama istrinya. Ya, atau sebuah riwayat menyatakan Nabi Ismail yang nanya. Kalau bahasa kita, Neng, ada tamu nggak ke kita ini beberapa hari ini? Oh ada katanya kemarin. Itu kakek-kakek udah tua, bengek lagi. Wah, gimana perawakannya? Ya begitu. Tinggi, ya kelihatannya sih ada. Kalau masih mudanya masih ganteng, pasti kasep. Tapi sekarang udah tua, rentak. Terus bilangnya gimana? Ya amanat. Kalau suamimu datang, tolong bilang ganti palang pintu rumahmu. Waduh, bener seperti itu dia bilang. Iya bang. Nah, Neng, yang kamu ceritakan itu, yang kamu bilang kakek-kakek renta itu, bapak saya itu Ibrahim. Kurang ngajar kamu. Nah amanatnya itu, ya, supaya mengganti palang pintu rumah itu ya kamu. Berarti kamu harus saya ceraikan. Sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Saat itu juga Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya karena perintah dari ayahandanya tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah ini kalau yang seperti ini wajib diikuti. Karena memang istrinya kelihatan tidak bersyukur kepada keadaan sang suami. Sampai mengeluh, hidupnya penuh penderitaan.
tidak cukup sandang, tidak cukup pangan, tidak cukup papan kepada sang mertuanya Nabi Ibrahim, walaupun dia tidak sadar bahwa yang datang itu yang mertuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas kalau punya perempuan seperti itu yang tidak mau mensyukuri kerja, tidak menghargai kerja keras suami, sudah tinggalkan saja. Begitu. Itu situasi yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Ya. Udah. Kemudian pesan aku ada, waduh, Bang Hadi, Pak Hadi, terima kasih hadir ya. Haris Hara, Sangkuriang Tandang Makalangan. Ya, aing mah eta teh Sangkuriang Tandang Makalangan teh nyaho teu Ismet, keudin si Ismet. Ini gaya meni Sangkuriang Tandang Makalangan. Aing mah Ismet we atuh. Asep Saepuloh. Terima kasih. Cali Kang, mangga linggih. Kemudian Nabi Ismail nikah dengan istri yang lain. Setelah itu beberapa tahun Nabi Ibrahim datang lagi berkunjung kepada anaknya tercinta Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail tidak ada lagi karena lagi nyari nafkah. Yang ada istrinya. Assalamualaikum. Ini berbeda ini. Kalau istri yang ini, waalaikumsalam. Bapak ayo masuk Pak. Mau Bapak siapa? Oh, Nabi Ibrahim konon tidak menceritakan siapa jati dirinya. Saya Pulan, Bu. Saya perjalanan jauh. Oh Bapak, kasihan amat. Pak, nanti nih ada roti, ada makanan. Monggo Pak, monggo. Disuguhan, dihormatin. Silakan Pak, diminum airnya Pak. Ini air zam-zam Pak. Nah, Bapak capek kelihatannya ya. Suamimu kemana Ismail? Lagi nyari nafkah Pak. Bagaimana kamu? Keadaan kamu menikah, rumah tangga kamu dengan Ismail? Alhamdulillah Pak. Ismail suami saya itu suami yang tanggung jawab. Tiap hari beliau cari nafkah. Ya alhamdulillah hidup kami ini berkah Pak. Walaupun tidak kaya tapi cukup untuk sehari-hari. Alhamdulillah. Saya bangga punya suami Ismail. Oh begitu ya Neng ya? Ya. Udah, Bapak nggak bakalan lama Neng. Kok buru-buru amat Pak, udah nginep aja di sini. Bapak kan udah tua, capek. Enggak, nanti tolong bilang ya sama suami Neng. Gimana Pak, gimana? Tolong sampaikan amanat dari Bapak kepada suami Neng. Tolong pegang erat. Iya. Apa itu? Pertahankan. Tolong pertahankan palang pintu rumahmu. Ya, begitu aja dari Bapak. Oh, monggo Pak, nanti saya sampaikan kepada suami saya. Ya, berlalulah itu. Nabi Ibrahim pulang lagi menuju Palestina untuk melanjutkan tugas risalahnya, yaitu berdakwah kepada orang-orang Palestina di sana. Beberapa hari Nabi Ismail datang menemui istrinya, pulang ke rumahnya, nanya, Neng, ada tamu nggak selama abang cari nafkah, pergi keluar? Oh ada bang, kemarin kakek-kakek udah sepuh banget. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan? Ya saya kasih makan, saya kasih minum. Malah saya tawarin nginep, malah beliau nggak mau, pulang aja. Terus ada amanat nggak yang disampaikan untuk abang? Iya ada bang, katanya tolong pertahankan palang pintu rumahmu. Alhamdulillah Neng, tahu nggak? Yang datang itu mertua kamu, Ibrahim, bapak saya. Perintahnya untuk mempertahankan palang pintu itu berarti ya palang pintu itu kamu, istri abang.
Berarti abang harus tetap mempertahankan menjaga kamu. Oh begitu bang, alhamdulillah neng. Berarti kamu wanita solihah yang cocok dengan bapakku Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi perintah dari orang tua untuk menceraikan istri itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih nih kepada kiai kita, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim, Kiai Cep Heri Syarifuddin. Nah, Kiai Cep Heri Syarifuddin ini adalah ya kiai. Nah, ini kiai beneran ini. Beliau sekarang lagi keliling terus, khususnya di Jawa Barat, untuk memperkenalkan sistem cara cepat membaca kitab gundul. Karena memang ya boro-boro nu gundul, nu gondrong ke hese dibacana. Nah ini Kiai Cep Heri ini punya metode yang ciamik lah, cepat. Orang baca kitab gundul langsung norolang, ya, norolong we terus, nah, gitu ke sawah. Nah, terima kasih, Kiai Cep Heri Syarifuddin ya. Terima kasih, terima kasih. Udud, Kiai Cep Heri Syarifuddin, udud. Nimun Jauhari, Masya Allah. Ini senior saya ini, Ustadz Nimun Jauhari, sebelumnya sudah jadi Ustadz. Aslinya orang Batu Jaya, nikah sama orang Bogor, sekarang ngajar di SMP 3 Cikarang kalau nggak salah. Kalau belum pindah ya, itu Kang Ustadz Nimun Jauhari sebelumnya. Nah, terima kasih Kang Ustadz Nimun. Sangkuriang Tandang Makalangan. Aing Ismet. Negara make Sangkuriang. Geus we Ismet Kasep itu ganti. Sangkuriang Tandang Makalangan. Belagu lu, sok lu. Ya. Nah. Bohong met, eta mah heureuy met, sok. Terus we Sangkuriang rek. Mizlan Mustafa. Ada Yayat Ruhiyat, wah yang sama yang namanya nih, Yayat Ruhiyat, ya, ikut hadir juga. Terima kasih semuanya yang hadir ya. Nah, wa qala Tirmidzi hadisun sahihun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana tahti imra'atun uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha. Fa'abaitu fa'ata Umaru Rasulullah SAW fadzakar dzalika lahu faqala li Rasulullah SAW talliqha. Nah ini dalam versi yang lain kejadiannya berbeda. Kalau tadi itu seseorang yang datang kepada Abi Darda, ya, ini tabi'in, dialami oleh tabi'in. Abi Darda cuma menyampaikan sabda Rasul. Tapi ini lebih jelas lah, ya, tidak pakai kinayah lagi nih. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menganggap hadis ini hadis sahih. Diterima dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini ya Abdullah putranya Umar bin Khattab. Beliau berkata begini, kata kana tahti imra'atun uhibbuha. Saya punya istri cantik, buahenol, nerkom. Saya cinta banget. Ya udah dah, saya nggak mau pindah ke lain hati. Istri saya cantik kok. Wa kana Umar yakrahu hanjakal. Nah, sayang seribu sayang. Bapak saya, yang mertuanya dia, nggak suka. Padahal saya sangat cinta sama istri saya. Bapak saya nggak suka. Faqala li talliqha. Malah Sayyidina Umar bin Khattab, bapak saya, memerintahkan saya untuk menceraikannya. Pak Abah itu, tapi saya nggak mau. Aduh, saya udah kadung cinta sama perempuan ini, cantik, bahenol, nerkom, wah. Bagaikan bidadari turun dari angkot. Cantik banget dah. Saya nggak mau. Nggak Pak.
saya nggak mau menceraikan. Mana sih bapak, saya udah cinta sama istri saya. Fa'ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Umar, ya bapaknya Abdullah bin Umar ini, Sayyidina Umar bin Khattab, mengadukan hal itu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Aki Udin. Ini ada teksnya nih, ya. Hadis riwayat Turmuzi nih. Ya. Ditulis oleh Ki Udin nih. Terima kasih Ki Udin. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini datang menghadap Rasulullah, fadzakara dzalikalah. Lalu menceritakan apa yang terjadi dengan putranya itu, bahwa dia, anak saya itu Abdullah, sudah punya istri, istrinya cantik, sangat cinta banget, tapi saya nggak suka. Saya menyuruhnya untuk menceraikannya. Bagaimana ini ya Rasul? Faqala li Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Rasul SAW memanggil Abdullah bin Umar ini. Abdullah Ibnu Umar, ta'al. Ada apa ya Rasulullah? Talikha. Udah, gak usah panjang-panjang, gak usah macam-macam. Ini perintah orang tua kamu, Umar bin Khattab, ya. Walaupun kamu suka sama perempuan itu, sama istri kamu yang bahenol, yang nerkom, yang cantik itu, tapi karena tidak cocok dengan bapak kamu dan bapak kamu menyuruhnya untuk menceraikannya, udah talikha, talak dia. Ceraikan dia, pulangkan dia ke rumah orang tuanya. Nah, ini menarik ini. Masya Allah. Ketaatan kepada orang tua, ibu dan bapak, sampai kepada hal-hal yang bersifat prinsip seperti ini. Kalau orang tua tidak cocok dengan istri kita, sekalipun kita cinta, sangat amat cinta kepada istri kita, mohon supaya hidup berkah, ya sudah, ikuti saja anjuran orang tua, ya. Maksudnya begini nih, maksud syar'inya, istri itu, ya, adalah, yaitu palang pintu rumah. Istri kita ini orang yang akan melahirkan anak-anak kita, orang yang akan menjadi guru pertama dari anak-anak kita. Akhlaknya, moralnya, etikanya, adabnya, itu harus benar-benar kita perhatikan. Oleh karena itu, maka sebelum pernikahan ini terjadi, sebaiknya, ini para bujangan ini, sebaiknya, ya, menurut pendapat saya, sebaiknya ngomong dulu sama orang tua kita, Pak, saya punya calon istri namanya Mislem. Orangnya sih cantik, Pak. Menurut saya BCL juga kalah. Cantik, Pak, ini Mislem ini. Ya, putranya Bapak Cusmin. Ya, orang Kaceot. Kaceot di mana? Itu di Desa Kebetot, ya, Kecamatan Karengkod. Nah, ngomong apa yang bujangan itu sama orang tuanya. Misalnya Muhyiddin itu. Muhyiddin itu kan masih bujangan tuh. Muhyiddin santri berkah atau si Gopur, Gopur ngomong heula ente kolot. Ya, saya sudah punya pacar namanya Mislem bin Cusmin. Orangnya begini, ceritakan. Terus bawa. Nah, nanti orang tua kita menilai bagaimana nih sikapnya nih si Mislem ini. Wah, udah baik dah, cium tangan sama calon mertua, kemudian tidak sombong, menjaga adab, menjaga tata krama. Ya, kata orang tua kita, sudah, kalau kamu kalau aku lihat bahwa ini cocok untuk kamu, ya sudah, lanjutkan. Saya nanti akan menemui orang tuanya untuk khitbah, ngelamar.
dan langsung nikah. Nah, begitu ya. Kalau setelah itu terjadi, maka sikap orang tua tidak boleh mengintervensi apa yang telah menjadi keputusan dulu ketika sebelum terjadi pernikahan. Lantaran baheula geus minta izin dan diizinkan sama orang tuanya, sudah, orang tua nggak usah intervensi. Setelah nikah, ternyata beberapa tahun berjalan, sudah punya anak, berarti kita punya cucu dari dia, ya, dari wanita itu, dari menantu kita itu, ya sudah, nggak usah ikut campur. Dah, ini kurang ajar istri kamu ini. Udah punya anak 5, disuruh diceraikan. Salah itu, intervensi orang tua kepada anak yang sudah menikah itu berbahaya. Jadi begitulah, ya. Maksudnya si anak ini harus sebelum nikahnya, ya, sebelum nikah harus minta izin terlebih dahulu, ya, kepada kedua orang tuanya. Kalau diizinkan, cocok sama orang tuanya, lanjutkan. Kalau enggak, pilih cari wanita lain. Nah, begitu. Setelah pernikahan terjadi, kita sebagai orang tua tidak usah ikut campur urusan anak kita, ya, karena kita dulu sudah mengizinkan. Kan anak kita sudah baik-baik tuh datang dulu memperlihatkan ya jati diri pacarnya, bahwa Mislam bin Cusmin ini orangnya, sikapnya seperti ini, keadaan orang tuanya seperti ini, ya sudah, lanjutkan. Tapi kalau itu penilaiannya berdasarkan penilaian agama, jangan begini, wah gak mau, orang anak belangsak begitu, saya tahu si Cusmin tukang mesin rontong. Kalau petinjauannya masalah harta, ya nggak usah diikuti, ya, nggak usah diikuti saran dari orang tua itu. Tapi ini tinjauannya fazfar bizatid-din, meninjau dari segi agamanya, sikapnya, perilakunya, moralnya, etikanya, adabnya kepada orang tua, kepada calon suami dan lain sebagainya, kepada suaminya, baru kita ikuti. Ya, kalau berkaitan dengan keduniaan, saya nggak setuju, kata orang tuanya, karena saya ingin kamu nikah sama anak konglomerat. Nah, umpamanya, saya nggak mau punya besan miskin. Nah, saya nggak mau punya menantu belangsak. Kalau itu nggak usah diikuti itu nafsu itu dari orang tua kita. Nah, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi berlaku bijak lah. Sebagai orang tua itu harus bijak, harus ngajak musyawarah juga dengan anaknya. Ya, kalau sudah cocok dengan kamu nak, silakan saja. Tapi bapak berharap kamu menilai perempuan itu, lihat bagaimana cara sholatnya, lihat bagaimana cara ngomongnya, cara makannya, cara minumnya, sikapnya judes atau enggak, baik atau enggak, itu menjadi penilaian kamu. Ya, kalau sudah begitu, silakan. Bapak hanya cuma modalin saja supaya kamu bisa nikah. Begitu namanya orang tua yang bijak, ya. Kolong Malarat, Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi, Ustadz Yusuf, yang mancing ya di Ciampel iranya, Abah Saib Al-Pasiriyah, berarti Mang Saib Urang Pasir. Dede Muhammad Subbanul Akhyar. Wah, ini Ustadz Kamaluddin Abdullah, tapi lain bin Abdul Muthalib. Ustadz Kamaluddin. Waduh, udah siang ya. Jadi kesimpulannya, perintah orang tua segala-galanya. Jika berdasar atas selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita ikuti, termasuk menceraikan istri sendiri. Kalau penilaiannya penilaian agama, tinjauannya tinjauan syariat, ya. Tapi kalau orang tua hanya menilainya, istri kamu ini gak bisa bantu kamu,
gak bisa bikin kamu jadi orang kaya, gak usah lah, udah ceraikan saja. Nah, kalau begitu gak usah diikuti ya. Nah, ini kalau misalnya orang tua itu melihat sikap dan perilaku istri kita yang tidak sopan, yang mata duitan, yang tidak merasa bersyukur punya suami kita, tidak merasa bersyukur punya mertua ya, punya mertua seperti seadanya ini misalnya. Nah, itu sudah tinggalkan saja. Nah, ya, kalau wanita yang baik-baik, yang perangainya baik, solehah, tiba-tiba disuruh cerai sama bapak kita atau sama ibu kita, yang gak usah diikutin. Nah, karena mungkin bapak dan ibu itu memerintahkan karena nafsu saja. Jadi kondisional ini ya, kondisional. Itu saja mungkin Akiuddin, Kang Insinyur Ayi Hambali, Kang Irwan, Kang Haji Irwan, dan para senior saya yang lainnya, Kiai Cep Hari Syarifuddin, teman-teman NU semuanya, alumni Cipasung semuanya, kaum muslimin, muslimat semuanya di mana berada, sahabat-sahabat saya, baik muslim maupun non-muslim. Saya tahu ada yang sahabat saya yang non-muslim, Bapak Pendeta Anton, selalu ikut di pengajian pagi ini. Terima kasih Pak Pendeta Anton. Kiranya Tuhan menyertai langkah kita semua. Amin ya. Saya kira aminnya sama, Kristen sama Islam aminnya sama. Ya. Yang lain juga sama. Amin, tidak emon ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa besok pagi di waktu yang sama, di akun Facebook yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha arral wabail hatima al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.